Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, dan salam multikultur bagi kita semua. Selamat pagi, saya ucapkan kepada Bu Dr. Mary Filia Elizabeth, Sarjana Psikologi, Magister Psikologi, Psikolog, Pak Taufik Akbar Rizky Yunanto, Sarjana Psikologi, Magister Psikologi, Psikolog, dan kepada teman-teman yang saya kasihi. Selamat datang di acara Study Case Peer Group Klinis 2022. Perkenalkan, nama saya Kristina Caitlin, biasa dipanggil Caitlin, yang akan menemani kalian pada acara Peer Group Klinis Case Study Case berlangsung. Nah, sebelum memulai acara nih, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa bisa dimulai. Berdoa selesai. Halo semua, gimana nih kabarnya? Boleh banget nih kasih aku reaction atau curhat-curhat kecil nih di kolom chat. Ayo guys, jangan malu-malu. Asik, ada yang ngasih aku reaction. Terima kasih. Nah, seperti yang kalian tahu nih, study case kali ini mengangkat judul I'm Not Crazy, It's Bipolar. Sesuai dengan judul hari ini, kita akan membahas mengenai tema bipolar disorder. Nah, beberapa saat yang lalu, kalau misalnya teman-teman ngikutin, ada nih salah satu film tentang tema bipolar disorder ini yang diangkat ke layar kaca dan mendapat perhatian dari banyak masyarakat sekitar. Nah, maka dari itu, kita hendak mengangkat tema ini agar kita sebagai pelajar psikologi itu bisa mengerti lebih jauh dan memahami lebih jauh mengenai materi bipolar disorder ini. Sebelum kita memulai pembahasan lebih lanjut, kita akan mengadakan tes kecil-kecilan nih. Tapi aku nggak sendiri kali ini, bakalan dipimpin dan ditemani oleh Pak Taufik. Pak Taufik, untuk waktu dan tempatnya dipersilahkan. Oke, thank you, Kathleen. Oke, baik. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Selamat pagi, Pak. Pagi, Bu Mary. Oke, bagi teman-teman semuanya. Oke, baik, teman-teman. Di hari ini kita akan mengawali dulu nih ya dari proses study case kita, ya, biar kalian bisa semakin memahami apa itu bipolar, kayak gitu ya. Nah, nanti silahkan kalian bisa mempersiapkan diri pakai notepad atau kalian pakai Microsoft Word atau kalian mau mencatat di selembar kertas juga boleh sebagai lembar jawabannya gitu ya. Jadi nanti dari screening bipolar ini harapannya kalian bisa tahu nih ya terkait dengan kondisi kalian, apakah kalian punya kecenderungan, bukan diagnosis loh ya, tapi lebih ke kecenderungan bipolar atau enggak kayak gitu. Itu tujuannya lebih ke arah sana ya. Sekali lagi nanti yang saya berikan ini bukan untuk mendiagnosis tapi lebih ke mengetahui apakah ada kecenderungan atau enggak gitu ya teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman panitia bisa ini tolong di-sharekan untuk PPT-nya. Oke. Baik. Nah, sekarang saya mau tanya dulu nih ke teman-teman semuanya, sudah siap belum untuk untuk mengisi? Silakan bisa kasih reaction jempol atau apapun itu, ya, atau bisa menanggapi. Bisa dicatat dimanapun ya teman-teman ya, bisa di notepad, bisa di Word, atau kalian di selembar kertas, bebaslah senyamannya kalian ya. Yang penting kalian punya lembar jawabannya. Yang lain teman-teman, oke, thank you yang sudah kasih jempol. Yang lain sudah siap? Kalau belum, saya tunggu 1 menit nih, ya, sampai jam 10.15. Oke, baik, thank you yang sudah ini. Sepertinya sudah semuanya ya. Baik, kalau sudah siap, nah, ini yang saya berikan ada beberapa ini ya, beberapa item, nggak banyak kok ya, nggak banyak item, cuma 13 tambah 4, ya kurang lebih 17 lah ya, kurang lebih 17 item yang kalian isi. Silahkan kalian bisa mengisinya sesuai dengan kondisi kalian ya, jadi tidak perlu lihat kanan kiri, lihat atas bawah, lihat teman kalian ya. Jadi
biar kalian itu semakin memahami diri kalian, apakah ada kecenderungan atau enggak, ya sebaiknya kalian mengisinya ya sesuai dengan apa yang ada dalam diri kalian gitu ya. Gitu ya. Silahkan diresapi, silahkan dihayati ya pertanyaan demi pertanyaan ya biar kalian bisa mendapatkan hasil yang akurat gitu ya, karena alat ukur ini sudah banyak digunakan untuk screening bipolar ya. Di Indonesia sudah diadaptasi ini ya, mood disorder questionnaire ini sudah diadaptasi oleh salah satu dosen Unpad kayak gitu ya. Dan ini saya ambil dari situ dan validitas dan reliabilitasnya termasuk bagus ya, di atas 0,8 kayak gitu. Jadi nggak masalah untuk keakuratannya tidak perlu diragukan lagi. Ya, ini pun dari alat ukur yang sudah ada di barat ini pun banyak digunakan juga ya oleh para praktisi klinis, psikolog klinis maupun oleh SPKJ. SPKJ itu psikiater berarti ya, oleh psikiater untuk bukan menegakkan sih, tapi untuk mengetahui apakah kliennya itu memiliki kecenderungan bipolar atau enggak gitu ya. Wah, terima kasih Pak atas waktu screening tesnya. Nah, teman-teman, aku mau nanya nih, kalian jadi tambah penasaran nggak sih tentang Kak mempelajari lebih dalam tentang bipolar disorder ini? Nah, sebelum memulai pembahasan sama Bu Mary dan Pak Taufik ya, kita nonton video bareng-bareng yuk. Kakak logistik, silahkan. Wah, setelah nonton video pendek tadi, rasa penasarannya jadi tambah banyak nggak sih teman-teman, tambah besar gitu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita panggil Pak Taufik dan Bu Mary. Halo Pak Taufik dan Bu Mary. Halo. Halo. Halo Catherine. Gimana nih Bu, Pak kabarnya? Iya gimana? Iya libur nih harusnya. Libur nih, Sabtu sunyi, harusnya sunyi. Nggak Pak apa-apa Taufik Pak, puasa Bu. tuh. Iya, semangat ya teman-teman. Pak Taufik juga yang lagi puasa. Keren loh dosen-dosen meluangkan waktunya untuk kita diskusi kasus gini. Keren loh teman-teman PG Klinis mau bikin acara Sabtu-Sabtu gini. Oh iya dong Bu, harus itu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ini Bu, Pak, pertanyaan yang paling mendasar. Bisa tolong dijelasin nggak ya, kayak apa sih itu pengertian dari bipolar disorder? Ayo Pak Taufik, silakan. Ayo silakan Bu Mary, biar gantian. Ayo silakan moderator. Masa dari dosennya aja? Iya Bu, Pak, dari dosennya dong. Aku pengen tahu Cornelius berpikir apa tentang bipolar. Oh, saya Bu ya. Boleh menjelaskan ini sesuai. Boleh lah. Kalau setahu saya kayak ada dua orang di dalam satu tubuh gitu. Jadi punya kepribadiannya berbeda gitu. Oke, kepribadian apa dan apa? Yang satu mungkin pengennya kayak baik-baik saja, tapi yang satunya kayak impulsif. Gitu. Jadi memunculkan yang negatif-negatif. Gitu. Itu kalau sepengetahuan saya. Antara dua kepribadian gitu ya, di dalam satu tubuh ya. Oke, terima kasih Cornelius. Oke, coba kita dengar dari yang off cam, Ivan Dragono. Van, menurutmu apa Van? Bipolar itu Van. Nah kan sebelum kita masuk ke clearly-nya seperti apa, saya pengen tahu dari teman-teman itu tertrigger apa setelah melihat dan selama ini tahunya apa. Kalau dari Ivan sendiri sih, pertamanya mikir sama kayak Cornelius sih, kayak satu orang itu punya dua kepribadian yang berbeda. Tapi setelah nonton itu mungkin bukan secara harafiah dua kepribadian gitu, lebih ke arah ke mood sih kalau menurut Ivan. Jadi kayak seakan-akan kayak
kelihatannya ada di dalam satu orang itu dua kepribadian, tapi sebenarnya mungkin itu lebih ke arah ke emosi dan moodnya orang tersebut sih. Gitu. Moodnya ya berarti ya. Jadi Mm-mm. moodnya yang terbagi dua di dalam satu tubuh. Bukan moodnya terbagi dua, Bu. Bukan. Bukan. Apa? Cuman mungkin lebih ke arah itu sih, Bu. Gimana yang jelasinnya? Kayak kadang kayak moodnya itu nggak stabil gitu loh, Bu. Jadi mungkin kadang bisa marah, kadang bisa happy gitu-gitu, Bu. Bukan terbagi dua gitu, Bu. Ya. Cuma naik turun gitu ya. Kayak gitu, Bu. Tensi naik apa tensi turun gitu ya. Oke. Thank you, Ivan. Nah, satu lagi ya. Saya tertarik dengan Gabriela yang profilnya kucing. Push meong. Ayo, Gabriela, piye menurutmu? Loh, Gabriela. Loh. Iya, Bu. Oh ya, oke. Ya, apa. Iya. Kucing toh lucu toh, lihat kucingnya bobo putih. Kalau menurut saya kurang lebih kayak yang tadi Ivan itu. Jadi kayak dia itu bisa ada dua mood mudah berubah moodnya gitu. Kadang nanti sedih terus tiba-tiba bisa senang gitu. Oh gitu ya. Apa itu tertrigger dari filmnya, apa tertrigger Ivan, atau tertrigger alat ukurnya Pak Taufik tadi? Mood disorder. Mungkin dari filmnya ya, Bu. Oh dari filmnya ya, kelihatannya gitu ya. Oke, terima kasih Gabriela. Ini tuh ya, saya tuh agak curiga karena NRP-nya itu agak berbeda. Jangan-jangan anak S2 itu ya, William H. Bener nggak? Iya, Bu. Nah, ini kita dengarkan dari psikolog, kakak psikolog kalian gitu ya. Nah, ini perlu ditanya ini gitu. Gimana Koko William? Aduh. Ya, kalau yang saya lihat dari filmnya itu sih memang lebih seperti dalam tanda kutip kayak gangguan mood gitu ya, Bu. Kenapa kok dalam tanda kutip? Ya, maksudnya kan penggambaran di film itu enggak bisa seperti nyata yang kayak dijelaskan di buku-buku kayak gitu. Tapi kalau kita tahu kan kalau di DSM sendiri memang disebutkan seperti gangguan mood yang ketika dialami itu memang ada dua episode, manic episode sama depressive episode seperti itu. Kalau manic episode ya dia memang bisa enggak tidur, terus habis itu tenaganya juga banyak, kadang juga nggak butuh makan. Terus kalau depressive episode itu ya kayak orang depresi pada umumnya yang nggak mau kemana-mana, menutup diri, seperti itu sih yang saya ketahui. Iya, terima kasih ya Koko William, psikolog. Ini saking belum dapat MPSI-nya gitu ya. Oke, terima kasih William. Nah, William ini menyimpulkan dari yang tadi pemahamannya Cornelius, pemahamannya Ivan, sama pemahamannya Gabriela, gitu, dilengkapi sebenarnya, gitu ya, dari interpretasi dari filmnya juga, gitu, dari pengetahuannya Koko William juga, gitu. Nah, kalau yang tadi harus saya luruskan, itu memang ada kemungkinan orang yang mengalami bipolar ini didiagnosanya itu mengalami masalah kepribadian juga, seperti yang diduga oleh Cornelius. Gitu ya. Jadi sebetulnya bipolarnya sendiri itu kondisi yang sangat dipengaruhi, extremely gitu, strongly gitu ya, dipengaruhi oleh situasi yang stressful gitu. Jadi dia biasanya dipicu oleh significant life events, severe family conflicts, jadi konflik-konflik keluarga yang parah gitu ya, kayak tadi kalau contohnya di film juga. Terus kemudian hubungan yang naik turun gitu ya, relasi itu tidak terjalin dengan bagus gitu ya, ada problem di dalam relasi, termasuk situasi yang dihadapi kadang baik, kadang terasa buruk, kadang terasa kayak langit turun tuh, kadang terasa biasa aja gitu, B aja gitu ya. Nah, dan itu biasanya mengganggu, tadi yang sudah disebutkan oleh Ko William gitu ya, mengganggu ritme bangun sama tidurnya. Nah, kalau dilihat dari alat ukurnya Pak Taufik tadi, itu kan dilihat ada skor-skor yang menunjukkan kecenderungan ke arah bipolar 1 gitu ya, bipolar 2, terus kemudian MDD gitu, major depressive disorder. Nah, bipolar disorder ini seringkali itu kan pertanyaannya umumnya itu tanya gini ya, tanyanya itu apakah orang yang mengalami major depresif itu bisa juga didiagnosa mengalami bipolar.
Sebenarnya kalau secara klasifikasi di DSM, kitab sucinya anak klinis gitu ya, kitab sucinya psikologi, itu kan DSM ya, Diagnostic Statistic Manual. Yang terakhir kan 5TR itu. Nah, itu kan pengelompokan gangguan-gangguan gitu ya secara psikologis. Masalahnya bipolar itu dia simptom yang ditunjukkan oleh orang yang mengalami bipolar itu ada di dalam simptom-simptomnya bipolar 2 sama MDD gitu ya. Jadi ada sebagian besar depresifnya ada ya kayak tadi disebutkan oleh Ko William, ada maniknya gitu ya. Manik itu kayak yang excited gitu tapi kadang-kadang juga yang drop gitu ya, low gitu ya. Ya tadi kalau Ivan mengistilahkan naik turun itu tadi ya gitu ya, moodnya itu bisa swing gitu ya. Swingnya itu tapi swing yang luar biasa gitu, swingnya itu ekstrim gitu ya. Swingnya itu bisa 1 detik ini dia happy tapi 1 detik kemudian dia yang kok rasanya dunia ini enggak menyenangkan ya gitu ya. Bisa tiba-tiba seperti itu gitu ya. Makanya kenapa kok kalian diprovokasinya melalui judul tuh I'm not crazy, just bipolar. Karena rasanya kayak orang gila gitu. Sedetik happy, gimana rasanya sedetik happy tapi terus tiba-tiba kayak mau bunuh diri. Gitu ya. Makanya rata-rata itu bipolar itu juga alat ukur yang mengukur bipolar ini gitu. Biasanya juga melihat pada resiko melakukan perilaku bunuh diri, percobaan untuk melakukan perilaku bunuh diri. Karena nggak enak pol gitu ya, resiko perilaku bunuh diri itu seperti apa, itu biasanya diukur pada orang-orang yang diduga mengalami bipolar gitu. Jadi kalau kalian datang ke seorang profesional, terus kemudian tidak melalui pengukuran yang kayak tadi sama Pak Taufik gitu ya, minimal kayak gitu screeningnya, terus cuman dari cheat and chat terus oh kamu bipolar deh, coba minum obat ini, hati-hati, lebih baik cari second opinion gitu ya. Seprofesional apapun orang yang kalian hadapi itu, se-famous apapun orang yang kalian hadapi itu gitu ya, tetap harus melalui assessment yang benar gitu ya untuk bisa melakukan diagnosa, karena itu sebuah diagnosa, bipolar itu sebuah diagnosa. Begitu kira-kira. Pak Taufik mau nambahin enggak? Ya, oke. Nah, dari penjelasan Bu Mary tadi kan udah jadi jelas ya bahwa kalau kita bicara bipolar itu berarti terkait dengan mood, gitu ya, terkait dengan mood yang sangat berganti-ganti, gitu. Bergantinya tuh ekstrim. Jadi yang perlu tanda bawahi, garis bawahi, kemudian kalian bold, kalian italik gitu ya, itu adalah berganti secara ekstrim. Gitu. Itu kan kadang kita seringkali salah mengartikan gitu. Tuh, kok aku tiba-tiba pengen nangis ya gitu. Tuh, aku kok tiba-tiba bisa seneng ya gitu. Nah, jangan-jangan aku bipolar nih gitu. Nah, seringkali kan kita self diagnose kayak gitu ya gitu. Terlalu mudah bilang bahwa kalau aku kok tiba-tiba hari ini itu sedih terus besok itu bisa tiba-tiba happy, langsung kalian bisa bilangnya bipolar kayak itu. Padahal untuk mendiagnosis bipolar pun tidak semudah itu karena banyak kriterianya ya, banyak kriteria yang harus dipenuhi gitu. Kalau tadi Bu Mary bilang ada kitab sucinya orang psikologi atau psikolog itu DSM 5 kayak gitu. Itu memang benar gitu. Kita harus benar-benar mengajunya dari sana. Tidak hanya sekedar bahwa hari ini kok aku sedih ya, terus besoknya kok aku bisa tiba-tiba happy ya kayak itu. Itu bukan berarti kalau kalian bipolar gitu. Kita tidak semudah itu gitu ya. Alat ukur yang tadi saya berikan pun juga itu pun hanya tadi ya yang sudah saya sampaikan di awal itu hanya mengetahui kecenderungan aja gitu loh. Untuk pemeriksaan lebih lanjut kita perlu memastikan nih gitu ya entah dari psikiater, entah dari psikolog untuk benar-benar bisa menegakkan diagnosis bipolar itu. Sekalipun tadi ini sudah ada beberapa yang masuk ke saya walaupun nggak semuanya ya. Mungkin kalau teman-teman yang belum share bisa DM ke saya ya, teman-teman yang belum ya gitu. Nah, ini sudah ada 3 yang bilang ke saya bahwa saya memenuhi 3-tiganya Pak, gitu. Berarti ada kecenderungan positif ke arah bipolar, tapi bukan berarti kalian sudah terdiagnosis bipolar kayak gitu loh. Ya tadi ada beberapa yang share ke saya Pak, kok saya akhir-akhir ini merasa mood swing, jangan-jangan karena saya ada quarter life crisis. Nah ini kan yang paling tren juga ya di kalangan anak muda gitu. Dikit-dikit bilangnya QLC gitu ya. Nah QLC pun nanti itu jadi pembahasan yang berbeda lagi kayak gitu ya. Gitu. Karena quarter life crisis itu tidak mesti dialami dan tidak semudah itu kita bilang gitu. Yang sering disampaikan oleh mahasiswa itu juga gini.
Pak, kok saya nggak ada motivasi ya Pak untuk mengerjakan skripsi gitu. Jangan-jangan saya mengalami quarter life crisis nih Pak, kayak gitu. Nah, bukan seperti itu juga gitu ya. Maksudnya QLC itu tidak semudah bahwa kalau kalian tiba-tiba stres, terus kalian mentang-mentang dalam tanda kutip kalian bilang bahwa sekarang usia saya 23, jangan-jangan saya lagi quarter life crisis Pak, kayak gitu. Bukan seperti itu juga gitu ya teman-teman ya, gitu untuk benar-benar bisa menegakkan diagnosis bahwa kalian tuh benar mood swing atau kalian itu mengalami bipolar. Gitu sih kalau tambahan dari saya untuk awalan ya. Makasih ya Pak Taufik ya. Tadi saya jadi ingat yang tadi disebutkan Cornelius itu kan kita borderline ini apa bipolar tuh irisannya tipis sama borderline ya. Borderline personality. Jadi ada istilahnya itu kalau kalian lihat DSM atau mungkin pernah dengar gitu ya, borderline personality disorder gitu. Itu kondisinya itu beda, itu kondisi kesehatan mental yang dia dipengaruhi oleh mood juga gitu ya, dan itu biasanya sudah muncul dari kecil tuh udah bisa terlihat gitu kalau itu adalah borderline, makanya disebut sebagai personality, dia masuk kategori personality karena dia dari kecil sudah bisa kelihatan gitu gejala-gejalanya kalau borderline personality disorder. Kalau bipolar itu enggak dari kecil gitu ya, cuman dia memang kondisi yang tadi dijelaskan oleh Pak Taufik. Gitu ya. Gitu Ken. Nah ini jadi kuliah nih kalau terus-terusan. Ken, moderator kerja. Gimana nih teman-teman? Paham nggak materinya? Asik ya ternyata. Asik loh Bu, Pak. Ayo moderator. Ya, ayo moderator kerja. Bekerja bagi kuda nih Bu. Oh ya, Pak, Bu, mau tanya dong yang lebih jauh. Tadi kan sempat disinggung ya tentang 2 tipe bipolar. Boleh nggak sih kayak dijelasin lebih lanjut, lebih dalam gitu? Nah, kalau dari alat ukur itu, Pak, menjelaskannya. Kan tadi ada toh di alat ukur yang mood disorder tadi ya? Bipolar 1, bipolar 2 itu. Iya, kalau di alat ukurnya itu memang ini ya MDI itu mood disorder questionnaire itu memang yang paling baru kayak gitu. Sebelumnya ada alat ukur ya hanya mood disorder, hanya mendiagnosis bipolar tipe 1 kayak gitu. Nah, mungkin kalau ditanya apa sih Pak bedanya antara bipolar 1, 2 dan kalau yang tadi itu ada bipolar NOS. NOS itu artinya non other specified itu. Artinya ya dia nggak masuk ke bipolar 1 atau 2. Dia nggak ada lah. Ibarat kalau skizofrenia itu tidak terdiferensiasi, tidak terkategori lah kayak di situ. Nah, bipolar tipe 1 itu lebih ke ini, kita melihatnya ada kondisi manik gitu ya dalam diri seseorang. Manik itu apa? Manik itu tiba-tiba kalian merasa bersemangat gitu ya. Semangatnya itu yang ekstrim loh ya, gitu. Bukan yang ya kalian happy kan wajar ya gitu. Ya kita sebagai manusia ya manusia mana sih yang nggak pernah happy kayak gitu kan. Pasti ya pernah lah happy. Tapi ini happy-nya benar-benar berlebihan gitu loh. Ibarat kalian itu lagi jalan-jalan ke GM terus lihat kalian lewat ke toko baju gitu ya, ke misalnya ke Uniqlo gitu ya. Waduh, baju-baju bagus-bagus nih. Tiba-tiba kalian bersemangat untuk belanja itu wes kalian nggak terkendali gitu loh. Nah, itu semangatnya udah over kayak gitu loh. Nah, itulah yang dimaksud dengan manik yang sampai berlebihan seperti itu. Begitu selesai jingkrak-jingkrak, kemudian energinya itu berlebihan gitu loh. Kalau kita belanja itu kan kalau orang normal ya, kalau orang normal itu kan kita belanja, ada baju bagus nih, nggak dilihat dulu kan gitu. Wah mahal nggak jadi ya, gitu kan kayak itu. Itu masih oke, tapi seneng gitu loh. Tapi seneng kan ada orang kan yang dia tuh suka lihat-lihat baju tapi nggak harus beli kayak itu. Tapi kalau orang yang dia sudah sampai manik, dia tuh saking semangatnya tuh, wah ini harus tak pakai nih, harus tak gunakan, harus tak beli nih gitu loh, biar aku nih makin seneng nih gitu. Jadi ada suatu hasrat dalam diri kita itu yang membuat kita menjadi seneng gitu loh, senengnya yang sampai berlebihan seperti itu. Itulah yang bipolar tipe 1 gitu loh, manik gitu. Jadi kriteria utamanya adalah manik gitu ya kalau yang bipolar tipe 1. Nah, sedangkan yang tipe 2 itu maniknya tidak sampai yang over, tapi ada istilah kalau dalam psikologi itu hipomanik kayak gitu. Hipomanik itu apa? Hipomanik itu kondisi ya kita boleh seneng tapi biasa kayak gitu loh ya. Senengnya itu tidak sampai yang over tapi ya senengnya itu roto inilah agak turun dikit
gitu. Tidak sampai yang kalau tadi kan sampai ya energinya berlebihan gitu, bahkan keliling belanja di GM dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam itu nggak capek-capek, nggak gitu. Ya, itu kan energinya berlebihan kan kalau sampai manik seperti itu. Nah, hipomanik itu dia masih agak terkontrol lah gitu loh. Ya contoh yang paling sederhananya belanja dari jam 8 sampai jam 4 lah masih oke kayak gitu. Gitu. Tapi tetap di masing-masing kriteria bipolar tipe 1 maupun tipe 2 itu ada kondisi di mana kita depres gitu. Kondisi depres itu bukan yang depresi gimana ya, tapi tiba-tiba kita ada low mood gitu. Ada kondisi di mana kita itu ada tiba-tiba sedih gitu, sampai kita benar-benar menangis, sampai benar-benar kita itu nggak bersemangat gitu. Terus ya ekstrimnya ya tadi sempat disinggung juga oleh Bu Mary, kayak ya memang ada irisannya gitu ya dengan gangguan-gangguan yang lain, sampai kita punya pikiran untuk bunuh diri dan lain sebagainya. Itu ada kemungkinan seperti itu, tapi tidak berarti bahwa ketika kamu dalam kondisi yang yang depresi ya, di dalam kondisi yang paling bawah ya di gangguan bipolar itu tidak selalu muncul suicidal thought gitu ya di situ. Gitu. Tapi ya yang ekstrimnya yaitu sedihnya itu sampai benar-benar sedih banget itu loh. Ya kayak tadi ya, acuannya kan kita sedih boleh ya, sedih itu wajar kalau dalam diri manusia gitu. Tapi kalau kita sedihnya itu sampai nangis sehari semalam 1 kali 24 jam itu kan udah yang over kan gitu loh, udah berlebihan lah kayak itu. Bahkan kalau nangisnya tuh sampai berhari-hari gitu, dan tanpa henti sampai kalian tuh nggak tidur kayak gitu. Ya itu udah yang sampai berlebihan sih kayak gitu. Nah kalau yang ukurannya mungkin 2 minggu terakhir gitu kali ya Pak ya. Terakhir gitu bisa gitu. Nah, kalau yang tidak spesifik itu ya kondisinya memang ya tidak masuk tipe 1 maupun tidak masuk tipe 2 kayak itu. Nah, biasanya kalau yang tidak spesifik ini munculnya karena hasil dari terapi pengobatan gitu. Nah, jadi kalau bipolar itu ada di mana dipengaruhi oleh tadi ya kayak kisahnya yang tadi ya. Gitu yang di film itu gitu. Ada faktor lingkungan memang iya kayak gitu ya. Kemudian ada faktor pengalaman yang traumatis gitu. Nah, itu bisa mempengaruhi diri kita juga gitu. Tapi dalam kondisi bipolar yang tidak teridentifikasi ini, yang masuk tidak terspesifikasi ini, itu adalah efek dari terapi pengobatan. Nah, ini hati-hati nih gitu. Kalau tadi Bu Mary menyampaikan jangan yang dikit-dikit bahwa wah aku kayaknya ada perubahan suasana hati nih, kamu minum obat ini aja gitu. Jangan hati-hati nih, nanti kamu bisa masuk bipolar yang NOS ini gitu, non specified ini kayak gitu. Gitu. Karena kalau kita salah konsumsi psikofarmakologi gitu ya, atau obat-obat yang farmakoterapi ya, obat yang khusus untuk orang-orang yang mengalami gangguan psikologis, antidepresan, anti itu ya Pak ya, antipsikotik. Itu harus hati-hati gitu loh. Ya memang kalau kalian ke apotek ya ada beberapa obat itu yang dijual bebas gitu. Antidepresan itu ya misalnya, itu dijual bebas memang. Tapi hati-hati, jangan asal mengkonsumsi itu. Nanti kalau kalian konsumsi itu dan tanpa dosis dan tanpa ada rekomendasi dari psikiater, jatuhnya nanti ke sana. Gitu. Masuk yang bipolar NOS, ada kemungkinan ke sana. Gitu. Karena yang namanya obat itu kan mempengaruhi, ada zat kimiawi yang kemudian itu mempengaruhi otak kita. Gitu. Karena gangguan psikologis itu seperti itu. Ada kalau secara biopsikologi, nah ini nanti Bu Mary bisa jelaskan juga tuh. Halo Pak Nanda. Gitu. Ada kondisi di dalam otak kita yang terganggu, gitu loh. Ya ibaratnya bipolar itu juga ada kemungkinan kita mengalami kalau ada gejala psikotiknya ya kayak gitu. Ekstrimnya ada yang seperti itu juga, gitu. Ya itu sih kalau sementara dari saya. Mungkin kalau Bu Mary ada tambahan setelah. Ya, saya mungkin menambahkan sedikit aja bahwa sekarang itu sebetulnya ya, kalau secara statistik itu lebih dari 80% itu masuk di bipolar yang NOS itu tadi gitu ya. Sebenarnya yang terdiagnosa itu seperti itu. Bahkan karena sangat sulit membedakan untuk apakah memang ini itu adalah pada major depresif itu tadi, ataukah ini bipolar, ataukah ini itu sebenarnya adalah masalah substance use gitu ya, issues gitu. Itu bisa terjadi juga gitu. Karena gejalanya kurang lebih itu mirip-mirip gitu. Ini memang gantian loh kan. Saya sudah menduga gitu. Saya memancing dengan kelinci pink tadi, pasti akan muncul tokoh-tokoh lain dalam avatarnya Zoom ini. Oke,
gitu ya. Ini untuk meringankan obrolan kita supaya kalian tidak tersugesti gitu loh mengalami bipolar. Karena memang kalau anak psikologi itu kalau diajak ngomongin soal simptom-simptom begini, itu mudah sekali tersugesti untuk merasa bahwa kayaknya aku kayak gitu di 2 minggu terakhir tuh moodku jelek gitu. Hati-hati gitu ya. Kayak tadi disampaikan oleh Pak Taufik, kalau kalian sekarang itu kan kalau saya melihat fenomenanya, teman-teman itu orang-orang gitu ya, orang-orang, jadi nggak teman-teman itu kan seakan-akan mahasiswa semua gitu ya, tetapi orang-orang pada umumnya itu sudah yang sangat terbuka untuk bisa ke psikiater, untuk mencari obat gitu ya, untuk menyembuhkan kondisinya, untuk merasa lebih baik gitu, paling enggak aku bisa tidur gitu. Nah jadi akhirnya apa gitu ya, psikiater memberikan demands itu gitu ya, berusaha untuk memenuhi demands itu. Dikasih apa ya, karena keluhanmu, kamu banyak baca, banyak lihat film-film kayak tadi, itu bisa aja kamu kemudian ketika ditanya gejalamu apa, kamu kan menunjukkan tuh, aku susah tidur. Kalau aku sudah tidur tuh susah untuk mempertahankan supaya tetap tertidur gitu. Kamu menunjukkan simptom-simptom yang mengarah kepada diagnosa bipolar atau depression, sehingga psikiater itu hanya menangkap itu, dan kemudian kan dia ada waktu ini ya, waktu untuk melakukan diagnosa itu dia punya target gitu, 15 menit selesai, aku nggak mau lebih lama gitu ya. Nah, apa namanya, dia akan menangkap simptom yang kamu berikan dan dia akan merumuskan langsung, iya oke, kamu memang depression deh, ini tak kasih resep ya, antidepresan. Kalau nanti kamu merasakan gejalamu berkurang, kamu bilang ke saya minggu depan, nanti kita kurangi dosisnya, kayak gitu ya. Nah, ya mungkin kamu akan menjadi lebih bisa tidur gitu ya, terasa seperti moodmu lebih stabil, emosimu lebih stabil kayak gitu, terasa seperti itu ya. Mau nggak mau memang namanya obat itu akan berdampak gitu, karena kita tahu kan tadi ya, makanya tadi mau telepon Pak Ananta tadi gitu ya, karena kan yang bicarakan psikofarmakologi biasanya Pak Ananta tuh yang semangat banget gitu kan. Kita tahu yang namanya neurotransmitter tuh macam-macam gitu kan, hormon juga macam-macam di tubuh kita. Sebetulnya kita bisa secara automatically itu menghasilkan itu semua, produce itu semua kalau kita oke gitu ya. Kalau hidup kita nggak seimbang, stres itu tadi dipelihara, masalah dipelihara, konflik dipelihara gitu ya. Nah, itu self esteem yang rendah dipelihara, itu akan kemudian malah membuat ketidakseimbangan. Nah, kalau ketidakseimbangan itu asetilkolinnya bisa turun. Asetilkolin itu biasanya yang bertugas untuk memunculkan rasa motivasi gitu ya, semangat gitu ya. Itu menjadi tidak seimbang gitu di otak kita gitu. Nah, sehingga apa yang terjadi ya, kita menjadi kehilangan itu low mood itu tadi gitu ya. Bukan lumut tapi low mood gitu ya, mood yang rendah gitu ya, yang kurang, kayak tidak bersemangat, kayak cloudy kayak gitu ya, kayak seperti itu gitu. Nah, terus kemudian kamu minum obat, tahu temenmu minum apa, obatnya sisa diminum sama kamu gitu ya, ini lo kali bisa gitu ya, akhirnya minum obat secara bebas gitu ya, tanpa resep dokter, terus diberhentikan sendiri, tubuhmu akan mentoleransi itu satu. Terus kemudian yang kedua, begitu kamu mengkonsumsi obat, menurut penelitian itu akan mengurangi efektivitas dari psikoterapi yang diberikan gitu ya. Terapi apapun yang kemudian kamu dapatkan itu akan kayak mental gitu loh, kurang efektif gitu loh. Padahal sebetulnya itu nanti sequel kedua ya kita akan bicarakan ya, kalau tidak salah ya, untuk intervensi ya, bagaimana itu tuh butuh antara campuran integrasi gitu ya, intervensi antara medikasi dan terapi gitu ya, terapi yang sifatnya ke psikologis kayak begitu. Itu sih. Pak Ber, ini Ber apa Chipmunks ya? Nah, mungkin mau menambahkan, saya mau tanya dulu. Nah, oke. Nah, mungkin mau menambahkan juga dari Bu Mary tadi ya, sebelum nanti Kathleen bekerja kayak gitu. Nah, untuk tadi ini ada yang masuk ke chatbox saya gitu ya, ke DM saya. Pak, kalau misalnya ketemu pacar itu bisa dibilang manik nggak Pak? Gitu ya. Nah ini yang perlu kita hati-hati ya, kayak itu. Ketika kita itu bilang bahwa oke lah kita ketemu pacar kita semangat, gitu ya. Tapi kan semangatnya masih wajar kan, kayak gitu loh. Sama seperti kalau kalian udah lama nih selama pandemi ini kan nggak ketemu sama teman-teman seangkatan nih, gitu, nggak ketemu sama bestinya kalian kayak gitu. Nah begitu pandeminya udah selesai, ya belum selesai sih dia. Tapi ketika kalian offline di Ubaya, kalian ketemu sama teman-teman kalian, sahabat kalian, itu rasanya semangat
kayak gitu. Tapi semangatnya kan masih wajar kan, nggak sampai yang kalian tuh jungkir balik sampai kalian roll depan roll belakang kan, nggak sampai seperti itu kan, kayak itu. Nah, orang yang over, yang sampai kondisi manik itu kondisinya sampai yang benar-benar nggak wajar lah gitu loh semangatnya dia. Sampai ayo kita kuliah lagi yuk gitu, yuk kita kesini yuk gitu. Jadi benar-benar energinya itu kayak nggak habis-habis itu loh. Gitu. Mungkin kalau kalian pernah punya teman atau pernah lihat film di mana orang ini kok kuat banget sih, kok nggak ada capeknya kayak gitu ya. Nah, itu kondisi manik itu salah satunya, kondisinya seperti itu indikasinya. Gitu. Gitu. Yang sampai dia tuh ya kalau orang wajar ya tadi ya kalau yang tak bilang ya, orang wajar paling belanja itu kuat ya 2 jam, 3 jam kayak gitu ya. Tapi kalau orang yang sampai kondisi manik itu sampai lebih dari itu kayak gitu loh. Gitu. Kalian misalnya nanti pas Lebaran ya, yang beragama Muslim, kalian pulang ke kampung halaman kalian, seneng nih ketemu sama keluarga, wajar gitu loh. Karena mood kita kan ada mood positif, punya mood negatif ya. Punya kita bisa seneng, kita bisa sedih, kayak gitu. Nah, kondisi manik dan depresif itu bedanya adalah yang sampai ekstrim. Ya, tadi yang di garis bawahnya adalah itu. Gitu. Gitu sih. Ya, mungkin gejala paling itunya fisiknya berubah gitu ya, Pak ya. Fisiknya berubah. Bisa mengalami obesitas atau malah kehilangan berat badan yang cukup drastis gitu ya. Ayo moderator kerja. Ini barusan ngomong Bu, Pak udah dipotong. Aku dari tadi tuh salah fokus Bu, Pak, sama yang tadi beruang-beruang itu loh. Beruang sama kamu nyari kan enggak ada ya? Iya. belum sempet nyari sih Bu, Kak berani nyari. Nanti orang-orang salah fokus semua loh Bu, Pak. Oke. Oh, terus aku kepikiran nih Bu, Pak. Tadi kan sempet ngomong gitu kan yang tentang obat-obat gitu yang biasa dikonsumsi sama bipolar. Nah, orang-orang yang bipolar ini apakah harus terus-menerus mengkonsumsi obat ya Bu ya, Pak? Iya. Atau gimana? Silakan. Saya dulu ya Pak Taufik ya. Ya silakan Bu. Jadi ini pertanyaan yang bagus moderator, gitu ya. Untuk moderatornya kerja gitu ya. Harus Bu, kalau enggak dikomenin sana sini nih Bu. Langsung mau dibalang sama anak-anak yang lain gitu ya, ye juga gitu ya. Jadi memang iya gini ya. Jadi tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Taufik juga, kalau memang sudah terdiagnosa bipolar gitu ya, dan kemudian kalian mendapatkan obat dari psikiater, ya mau nggak mau memang harus dikonsumsi terus sampai psikiater berkata stop. Gitu. Jadi biasanya itu orang kan capek ya, minum obat tuh capek ya. Maksudnya kan harus ngingetin gitu, habis ini harus minum obat. Apalagi kalau kita udah ngerasa kayaknya udah baik-baik aja deh aku, udah stabil gitu ya. Terus kita keminter gitu, terus kita berhenti gitu. Itu enggak boleh gitu ya. Jadi karena apa? Bisa terjadi efek toleran gitu. Tubuh kita itu luar biasa loh, cepet banget gitu. Kita tuh dikasih berkat oleh Tuhan itu luar biasa. Sehingga kita tuh tubuh kita itu secara biologis itu mudah sekali menyesuaikan gitu. Jadi kalau misalnya terjadi kayak gitu, kamu berhenti tiba-tiba pada dosis, kalau dikasih dosis ya untuk diminum 10 butir harus habis, maka jangan ditawar 8 butir aja dong, 6 butir aja dong gitu ya, terus dihentikan sendiri gitu. Jangan gitu ya, karena dosis itu ada maksudnya gitu, ada pertimbangannya gitu, bukan sekedar ya supaya kamu kembali lagi ke sini, enggak, tapi dia sudah mengukur gitu ya, dia sudah memeriksa gitu ya. Oh ini kira-kira untuk usiamu, untuk dengan problem simptom seperti yang kamu sampaikan itu butuh sekian gitu ya, sekian butir gitu. Sehingga apa artinya ketika butir itu habis, bukan artinya kamu ke apotek minta lagi gitu dengan kopi resep yang sama gitu, tetapi kamu harus kembali untuk melakukan evaluasi bersama dengan psikiatermu gitu ya. Gimana, apakah obat ini dosisnya perlu dinaikkan ataukah kita stop gitu ya. Nah, ini sangat perlu komunikasi dari dirimu kepada psikiaternya itu, karena dia nggak mungkin bisa telepati gitu ya. Jadi komunikasinya begini, sampaikan apapun yang kamu rasakan gitu ya. Misalnya kamu ngerasa bahwa kok kayaknya sekarang aku jadi sulit untuk ke belakang ya gitu. Kok akhirnya
aku malah tidur terus ya, kok malah kayak rasanya lemes ya, kok rasanya jantung itu berdebar lebih kencang gitu. Padahal saya enggak ketemu sama cem-ceman saya gitu, tapi kenapa kok berdebar lebih kencang gitu. Kan terus kenapa kok berkeringat terus ya gitu. Itu sampaikan gitu ya, apapun itu kalau misalnya dia nganggap itu adalah kecemasanmu tadi, ya terserah, tapi kamu sampaikan aja, enggak usah peduli dia menilainya seperti apa. Dia perlu tahu efek samping dari obat itu ke kamu seperti apa, karena obat itu bisa berdampaknya macam-macam kan kepada tiap orang gitu ya. Tapi esensinya adalah ketika kamu sudah minum obat, maka pastikan tidak berhenti konsultasi dengan dokter itu. Kalau kamu sudah memutuskan untuk menuruti minum obat itu. Tapi kalau misalnya kamu udah dapat resep, terus kamu mikir, terus kamu keinget gitu ya acara talk show kita hari ini gitu. Terus kayaknya aku perlu second opinion deh. Jangan diminum dulu, kamu second opinion dulu gitu. Second opinion dulu, cari opini yang lain, apakah memang perlu untuk minum obat itu, apakah memang kondisimu tuh memang betul-betul bipolar gitu ya, apakah memang betul-betul kamu depression gitu. Maka kalau bisa sih orang yang mengenal kamu ya, jadi kamu nggak perlu yang cerita terlalu detail, tapi dia tahu gitu loh bahwa kamu, oh enggak deh, kamu kayaknya stres biasa deh, kayaknya nggak bipolar gitu, kamu emang kayak gini nggak, gini. Mungkin dia akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus kamu jawab juga, tetapi paling nggak dia itu mengenal kamu dari dulu, dia tahu siapa kamu, dia tahu kamu orang yang seperti apa, sehingga dia bisa bantu gitu ya untuk melihat kondisimu itu lebih objektif gitu. Nah, kalau seperti itu kan saya pernah didatangi soalnya sama mahasiswa, itu dia itu dapat resep dari psikiater, dia bipolar. Terus dia nunjukin tuh ya ke saya gitu, Bu, saya itu ke psikiater terus saya dibilang bipolar. Terus ini saya disuruh nebus obat ini, ada beberapa jenis obat antidepresan sama anti anxiety gitu, sama ada salah satunya itu obat tidur. Terus kemudian saya bilang, loh kok bisa gitu? Emang apa gitu? Dia baru lulus terus baru bekerja gitu ya. Terus kok bisa? Emang kamu mengalami gejala apa? Setelah dia cerita, bla 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 bla, sebentar. Kayaknya kamu cuma stres doang ya gitu. Coba deh kamu pakai ini gitu ya. Jadi saya ngasih beberapa self care plan gitu. Terus kemudian termasuk di dalamnya itu mindfulness terapi gitu ya, salah satu yang brief itu artinya yang singkat gitu, jadi nggak yang perlu beberapa kali pertemuan gitu. Kita lihat gitu, kalau misalnya ternyata kamu oke dengan kondisi seperti itu, kamu bisa controlling lagi, bisa menjembatani antara pikiran, perasaan sama perilakumu tuh bisa synchronize lagi gitu, it's okay gitu ya, berarti kamu bukan bipolar gitu. Terus dia coba gitu ya, termasuk mengatur siklus tidurnya dia gitu ya, memanage jam tidurnya dia. Itu susah loh, tapi itu mempengaruhi gitu. Ketika kamu tidurnya itu oke, moodmu juga oke gitu ya. Suasana hatimu tuh akan otomatis stabil gitu ya. Ketika jam tidurmu itu tercukupi, terpenuhi gitu. Jam tidur yang dibutuhkan oleh tubuhmu. Ketika kamu kurang tidur, coba deh kamu nggak tidur 2 hari gitu. Atau tidurmu tidur ayam cuma sejam gitu, terus ikut kuliah, ikut apa gitu. Pasti bawaannya pengen marah, pengen gebukin orang gitu ya, pengen loncat dari lantai 4 ke lantai 1 gitu. Pasti kayak gitu bawaannya gitu ya. Karena memang pada kondisi kurang tidur itu sangat mempengaruhi kinerja otak kita gitu ya. Kita kurang bisa berpikir secara clear gitu ya, secara jernih. Sehingga emosi itu take control dan kita menjadi sensitif gitu ya, overly peka gitu, overly baperan gitu ya dengan apa yang ada di sekitar. Ada orang bisik-bisik, lu ngapain lihat aku, ngerasa nih ya gitu, merusak hubungan interpersonal pada akhirnya. Ternyata singkat cerita, nah itu bisa gitu ya, teman alumni itu bisa gitu, dia ternyata melalui program yang self care plan yang kami susun bersama itu ternyata oke gitu ya, bisa upgrading moodnya dia, terus kemudian dia juga bisa lebih menjalani proses pekerjaannya, dia juga lebih acceptance, lebih komitmen gitu dengan apa yang dia lakukan. Terus kemudian ya oke gitu ya, ternyata ya nggak bipolar dan dia syukurlah nggak minum obat itu gitu. Seperti itu gitu kira-kira, Kathleen. Pak Beruang, paham. mau menambahkan? Iya, oke. Nah mungkin hanya penegasan di ini aja ya. Tadi sudah dijelaskan secara lengkap oleh Bu Mary ya, terkait dengan apakah ini menjadi suatu kondisi di mana kita itu harus konsumsi obat seumur hidup kita gitu. Nah sebenarnya enggak juga, tadi sudah disampaikan oleh Bu Mary ya gitu. Artinya gini, tapi yang perlu digarisbawahi adalah bipolar ini
itu gangguan kronis kayak gitu. Tahu ya kronis, bedanya kronis sama akut ya. Kronis itu berarti berlangsung berkepanjangan. Gitu. Sama kayak skizofrenia, itu berlangsung berkepanjangan. Gitu, ya. Ada kemungkinan kalian itu kambuh. Itu sangat mungkin kayak gitu. Ya, sangat mungkin itu kambuh gitu. Nah, kalau tadi obat itu membantu untuk menekan kan, untuk menekan misalnya kondisi depresinya, kondisi maniknya gitu. Kayak misalnya risperidon, antidepresan kayak gitu ya. Berbagai macam obat-obat antidepresan itu membantu untuk menekan simptom-simptom atau gejala-gejala psikologisnya. Nah, ketika dirasa sudah cukup, artinya psikiater ini mengevaluasi kan pasti kan gitu. Mengevaluasi bahwa wah kamu sudah bisa mengontrol diri kamu sendiri tanpa bantuan obat. Oke, berarti kamu nggak usah konsumsi obat ini lagi. Ya tentunya nggak langsung yang tidak konsumsi ya, tapi dikurangi dosisnya. Gitu. Nanti dari bertahap pengurangan dosis itu sampai dia nggak konsumsi, berarti kita dianggap sudah mampu untuk meregulasi atau mengatur mood kita sendiri. Kayak gitu. Nanti kalau dirasa kurang ya kita perlu untuk ke psikolog kayak gitu. Ya ibaratnya orang yang sudah kena bipolar ini perlu kontrol, gitu ya, kontrol sebulan sekali, 2 bulan sekali untuk cek kondisi. Biar apa? Ya biar kondisi kita itu enggak yang kemudian kolaps, gitu loh, tidak balik lagi, enggak relapse gitu ya maksudnya, enggak relapse ke kondisi bipolar itu lagi kayak gitu loh, gitu. Ya memang obat itu kalau dikonsumsi berkepanjangan itu enggak bagus, gitu. Tadi efeknya sudah disampaikan oleh Bu Mary, luar biasa loh efek-efek dari obat-obat psikofarmakologi itu, gitu. Ada yang bisa sampai membuat kalian itu tidur seharian, sampai kalian itu tremor, sampai kalian itu jantungnya berdebar kencang, kayak gitu. Ya, ya walaupun kesannya wah aku lagi depresi nih mau minum antidepresan biar aku itu jadi lebih tenang. Ya oke, itu bisa membuat kamu tenang, tapi lihatlah ada residu-residu. Ibarat kalau kalian pernah belajar tentang ilmu obat ya, obat itu kan mengandung residu ya. Ya kotoran-kotoran atau sisa-sisa yang ada dalam obat ini yang nggak bagus bagi tubuh kita, yang nantinya berdampak ke hal-hal yang lain, bisa ke kesehatan fisik, bisa ke gangguan yang lain malah bahkan kayak gitu ya ke sana gitu. Jadi memang orang yang sudah kena bipolar ini perjuangan banget ya kayak gitu ya. Kayak orang kena depresi aja. Depresi ada kondisi namanya distimia kayak gitu ya. Orang kalau udah kena distimia ya dia kondisinya kronis, bisa kambuh sewaktu-waktu, bisa kambuh kapanpun ketika kondisinya dia memang sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Makanya orang yang sudah kena bipolar ini dalam hal ini ya gitu, itu perlu di maintenance gitu ya. Di maintenance-nya gimana? Ya kalian kayak check up lah gitu. Ibarat kalau kalian kesehatan fisik tuh MCU gitu ya, medical check up ya, medical check up ke dokter. Nah, kalau kondisi psikologis ini kalian medical check up-nya ke psikolog gitu loh. Ke psikolog itu ya untuk biar kalian dapat vitamin kan gitu loh. Vitamin dalam tanda kutip ya gitu. Vitamin biar kalian tuh bisa lebih mengatur diri kalian, kemudian kalian bisa merasa lebih tenang kayak gitu. Biar nggak kambuh lagi kondisi ini. Gitu. Gitu sih kalau tambahan dari saya. Silakan Kevin. Mantap banget sih Pak, Bu. Tapi karena sudah diburu-buru sama panitia, jamnya mau berakhir, kita langsung lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Biasanya asesmen sama intervensinya itu kan berbagai macam ya. Mungkin bisa Pak Taufik menjelaskan apa aja sih asesmen yang bisa digunakan sama intervensinya. Asesmennya dulu ya berarti ya. Oke. Iya Pak. Nah, kalau kita bicara asesmennya itu macam-macam teman-teman. Gitu. Nah, tadi yang saya sampaikan itu hanya salah satunya aja gitu. Jadi salah satunya itu ya pakai MDQ itu gitu. Tapi MDQ itu hanya screening gitu, tidak yang fully kamu bisa tahu bahwa kamu itu mengalami gangguan bipolar gitu. Ya ibarat ginilah, kalian kalau sakit fisik, kalian itu kan misalnya nih kalian merasa ada sakit jantung kan, gitu. Sakit jantung itu kan tidak hanya melalui wawancara, kamu sakit jantung nih, tapi oleh dokter kan akan direkomendasikan apa? Kamu coba cek lab, gitu kan? Kamu coba melakukan pakai EEG lah, kemudian kamu periksa urin lah, kemudian periksa darah dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan assessment dalam dunia kedokteran. Tapi kalau dalam dunia psikologi,
itu pun juga banyak gitu loh. Tidak hanya pakai MDQ ini, tapi juga bisa pakai berbagai macam tes psikologi yang lain. Bisa pakai grafis, bisa pakai TAT, pakai ERO, proses ya kayak gitu. Dan lain-lainnya sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh klien. Gitu. Artinya yang mau saya tegaskan di sini untuk mendiagnosis bahwa kamu itu bipolar atau enggak, perlu dilakukan serangkaian assessment. Ya observasi, ya wawancara, ya tes psikologi, juga kuesioner, kayak gitu loh. Kompleks kan, gitu loh. Banyak pengukuran, karena kita nggak boleh sembarangan nih, gitu loh. Tadi yang sudah disampaikan Bu Mary juga, ya kalau kita sembarangan, ini kayaknya aku butuh obat nih, gitu. Wah langsung kalian konsumsi obat, wah nanti kalian kena bipolar beneran gitu loh. Padahal kalau tadi yang dilakukan Bu Mary itu udah luar biasa, untungnya belum sampai ke kondisi di mana dia itu konsumsi obat gitu loh. Ternyata dia nggak butuh obat kan, kayak gitu loh. Gitu. Nah kalau prinsip saya sih, saya sepakat ya dengan yang disampaikan Bu Mary. Saya sempat keinget juga. Selama kalian itu bisa meregulasi itu, bisa ditangani oleh psikolog, sebaiknya jangan langsung konsumsi obat. Gitu. Karena obat itu efeknya luar biasa, terus ya tadi ada residu-residu yang tertinggal dalam tubuh kita. Gitu ya. Selama itu masih bisa ditangani psikolog, kalian masih bisa self care ya tadi yang disampaikan Bu Mary, ya itu sudah cukup kayak gitu loh. Jangan dikit-dikit mengandalkan obat. Obat itu memang instan ya kalau saya bilang ya. Ibarat kalian wah aku pengen makan enak, aku makan Indomie aja deh kayak gitu. Instan kan kayak gitu loh. Langsung kalian dapat makan enak nih karena Indomie itu enak banget gitu. Nah, itu bagi saya sih enak banget gitu ya kayak gitu. Ibaratnya seperti itu gitu loh. Tapi ya kalian harus mengontrol itu kan, wah jangan makan Indomie, jangan makan Indomie. Oke, kalau masih bisa ditangani dengan hal lain atau disiasati dengan hal lain, contoh kalian makan nasi goreng atau makan hal-hal lain yang tidak instan gitu ya, itu lakukanlah kayak gitu ya. Saya bukan berarti anti terhadap obat ya, gitu. Obat itu butuh ya, kerjasama antara psikolog dan psikiater itu butuh gitu. Tapi selama itu masih bisa ditangani oleh psikolog, kalian masih bisa self care, ya better seperti itu gitu. Tapi kalau sudah kondisinya benar-benar mengganggu, kalian nggak bisa mengontrol diri kalian, kemudian psikolog pun juga sudah menyarankan kalian untuk ke psikiater, barulah kalian konsumsi obat nanti, konsultasi dengan psikiater tentunya gitu. Itu aja sih kalau dari saya. Mungkin Bu Mary ada tambah. Nih, saya nambahkan sedikit aja tadi karena ada notification kurang 5 menit lagi ya, Bu. Oke, gitu ya. Saya cepat nih gitu ngomongnya. Gitu. Jadi, memang tadi kan kalau dengar penjelasannya Pak Taufik, itu mungkin akan muncul pertanyaannya adalah gimana cara kita mengetahui kapan kita butuh untuk mengkonsumsi obat. Kapan kita butuh untuk mencari resep obat dan kapan kita cukup ke psikolog aja gitu atau ke dosen-dosenmu di psikologi yang sudah pada psikolog semua gitu rata-rata gitu kan ya, kecuali yang para peneliti biasanya sebagian besarnya ya peneliti gitu, jurnal urusannya gitu ya, tapi kalau sebagian besarnya psikolog gitu. Nah sebenarnya gini, simpelnya adalah begini, simple tricksnya ya, kalian mengenali kan kalian masih bisa mikir nggak sih? Gitu. Rasionalnya masih jalan nggak? Gitu. Kalau rasionalnya masih jalan, artinya masih connect gitu. Kalau diajak ngomong masih connect gitu ya, bukan yang kemana-mana, yang udah nggak bisa nerima apapun gitu ya, masih bisa connect ya, maka masih bisa tuh diajak untuk kita nggak usah pakai konsumsi obat gitu. Tapi kalau misalnya ternyata kamu connect aja sulit, terus kamu bawaannya itu udah cuman pikiranmu cuman satu, mati gitu ya, atau gimana caranya menghilang dari dunia ini, maka itu mau nggak mau memang harus pakai obat. Gitu ya teman-teman ya. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Taufik, psikolog itu bukan anti obat, enggak juga. Buktinya kita juga belajar kan biopsiko sama neurosiko gitu ya. Kita belajar tentang bagaimana biologis kita itu mempengaruhi psikologis dan demikian pula sebaliknya. Cuman ya kita perlu mengenali kondisi kita gitu. Kalau kita masih bisa ngobrol, kita masih bisa controlling diri kita masih bisa menemukan sisi positif dari diri kita masih bisa upgrading cara kita berpikir gitu ya. Tidak melulu hal yang negatif, tidak melulu cara menghilang dari dunia ini, maka masih bisa tuh melalui proses counseling dan self care plan dan berbagai macam CBT, cognitive behavior therapy gitu ya. Cognitive behavior therapy itu apa sih? Satu bentuk
bentuk terapi yang sebetulnya cabangnya itu banyak untuk mengajak kita membantu klien itu untuk menghubungkan antara kognitif, emosi, dan perilaku. Itu supaya selaras gitu ya. Karena kadang kita itu seringkali berada pada posisi di mana kognitif yang kita pikirkan dengan yang kita rasakan itu perang, terus akhirnya eksekusi di perilakunya juga jelas berbeda. Sehingga terus kemudian apa yang terjadi? Kita menyesal dan kemudian menyalahkan diri kita, self blame. Kok gitu ya? Aku padahal nggak kepingin kayak gitu loh tadinya. Aduh, aku kok kayak gini ya? Kok aku bodoh banget ya? Kok aku on banget ya? Kayak gitu loh. Nah, tersisa 2 menit gitu ya. Jadi seperti itu. Makasih ya timekeeper nih, bekerjanya luar biasa gitu ya. Mengingatkan every detail menit per menit gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi bukan kita anti obat, tetapi kita perlu melihat kapan kita memang butuh obat, kapan enggak gitu ya. Dan kapan enggaknya itu adalah ketika kita memang betul nggak bisa connect, kita diajak ngomong sudah nggak bisa, kita udah mati rasa, diajak untuk merasakan sesuatu yang positif sudah nggak bisa, melihat alam yang indah itu sudah nggak bisa ngelihat indahnya gitu ya, hirupan udara yang segar itu sudah nggak bisa ngelihat rasa bersyukurnya di mana gitu ya, matahari yang bersinar cerah di antara hujan yang biasanya terus-menerus turun tuh gitu nggak bisa ngelihat bagusnya di mana matahari itu, bawaannya kok menggarai sumuk gitu ya, panas keringetan, aduh gitu ya, semua itu jelek gitu ya. Nah, maka kalau sudah kayak begitu, memang mungkin perlu dipertimbangkan untuk mencari rekomendasi obat gitu ya, dari psikiater, tapi jangan dari temenmu gitu, tapi dari psikiater yang profesional gitu. Begitu Kathleen. Oke, terima kasih Bu Pak atas penjelasannya. Nah, mau ngingetin nih bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan atau apa sih yang masih ingin ditanyakan gitu kan, belum jelas, boleh banget open mic atau drop pertanyaan kalian di chat box. Boleh juga chat private aku, Pak Taufik, atau Bu Mary, semisal kalian malu-malu kucing. Tunggu teman-teman. Mungkin nih Pak, Bu, sekalian tunggu pertanyaan yang bakalan dikasih. Bisa nih cerita-cerita dulu, kayak pengalamannya nanganin orang bipolar itu gimana sih? Boleh Saya sudah tadi. Coba Ayo Pak Taufik. Apa tadi? Pengalamannya? Pengalaman. Iya, kayak pengalaman menangani. Oh, kalau pengalaman menangani dulu itu pernah ya gitu. Itu pas di tahun-tahun pertama saya jadi dosen 2017 ya tadi 2017 gitu. Nah itu ada mahasiswa yang datang ke saya gitu ya. Kemudian ketika dia datang, ya saya menduganya awalnya depresi gitu. Tapi waktu itu kan kondisinya memang perlu ya tadi yang saya sampaikan, perlu dilakukan assessment secara menyeluruh kayak gitu. Kita nggak hanya melihat kesan gitu. Kalau psikolog itu memang akan menangkap kesan dulu gitu. Sepertinya gitu ya. Sepertinya ini depresi gitu. Itu dugaan gitu. Dugaan awal seperti itu. Kesimpulan sementara seperti itu. Itu kalau dalam ilmu, kalau jadi psikolog tuh kita lakukan anamnesa dulu, kita kemudian menduga. Jadi ya menduga, oh ini sih sepertinya mengarah ke sana gitu. Tapi ternyata setelah saya lakukan pemeriksaan gitu ya, dengan saya memberikan dia tes grafis, kemudian saya memberikan MDK ini salah satunya ya, kemudian berbagai macam tes psikologi yang lain ya, kayak TAT kayak gitu. Nah dari situlah kemudian saya semakin yakin nih gitu, dari ceritanya dia ternyata memang dia ini mengalami bipolar kayak gitu. Nah singkat cerita, dari proses yang saya lakukan itu, ketika saya sudah tahu ya bahwa dia itu mengalami bipolar, ya akhirnya yang saya lakukan adalah kita lakukan konseling sederhana dulu kayak gitu. Karena dari hasil temuan saya ternyata bipolarnya ini masih bisa dikendalikan gitu ya. Jadi mood swing-nya dia itu bukan yang cepat ininya loh, cepat berubahnya kayak gitu. Mungkin kalau tadi Cornelius sempat menyampaikan ada 2 tipe kepribadian, ya sebenarnya itu tidak ada sih dalam bipolar. Tapi kalau saya ibaratkan seperti split personality, pergantian kepribadiannya itu cepat gitu ya. Kalau bipolar itu pergantian moodnya itu cepat, kalau yang sudah sampai parah kayak gitu ya. Nggak ada
nggak ada 1 jam itu udah bergantinya tuh cepet kayak gitu. Ya, tapi kalau dia ini pergantiannya masih yang 8 jam, kemudian habis itu dia masuk ke episode manik, ya artinya yang semangatnya berlebihan gitu. Terus nanti dia berganti lagi ke episode depresi. Episode depresi ini kondisi tiba-tiba dia extremely dia sedih kayak gitu. Nah, berhubung dia itu masih bisa dikontrol, ya jadinya saya tidak merekomendasikan dia untuk konsumsi obat gitu, tidak saya rekomendasikan untuk ke psikiater ya, maksudnya untuk minta resep untuk konsultasi ke psikiater gitu, karena masih bisa dalam penanganan saya kayak gitu. Ya setelah melalui beberapa sesi konseling sederhana ya, dan kemudian dengan CBT kayak gitu ya, dengan cognitive behavior therapy, ya dia semakin membaik gitu ya. Dia semakin bisa untuk meregulasi atau mengatur dirinya dia sendiri kayak gitu ya, sehingga dia memang tidak sampai yang butuh obat sih kayak gitu. Ya, pada saat itu kondisinya memang tidak butuh obat kayak gitu. Ya itu sih, ya kondisi-kondisi yang tidak butuh obat itu ya ketika pergantian mood-nya itu tidak yang sampai secepat itu dari segi durasi kayak gitu. Dan juga dari segi frekuensi. Mungkin itu sih kalau secara singkat, kalau tak ceritakan lengkap 15 menit habis. Oke, gitu ya Kathleen ya. Oke Pak, terima kasih pengalamannya udah diceritain. Nah, gimana nih teman-teman? Nggak ada yang nanya, tah? Jangan malu-malu. Ayo, tanya. Ada yang tanya tadi waktu Pak Taufik menjelaskan, ada yang bertanya tapi nggak mau disebutkan namanya, gitu ya. Jadi bertanyanya itu begini, kalau misalnya menemukan teman yang punya gejala yang persis kayak yang kita ceritain itu Pak, gitu, itu apa yang harusnya mereka lakukan, gitu, teman-teman di sini bisa lakukan, karena dari tadi kan kita nyebutnya psikiater, psikolog, gitu, itu hanya berlaku buat Koko William H, gitu, yang lainnya tidak berlaku, gitu ya, karena yang lainnya kan belum psikolog gitu ya. Nah, jadi kan apa yang bisa dilakukan gitu loh teman-teman ini kayak gitu. Gimana Pak Taufik? Apa yang bisa dilakukan? Ya, ini pertanyaan yang sangat biasa terjadi di kalau ngisi-ngisi acara Saya gini. pikir sangat bagus loh, sangat biasa aja. bukan biasa aja, tapi memang orang-orang itu kan selalu minta praktisnya ya Bu Mary ya. Masa praktis betul. terus apa gitu loh yang bisa kita lakukan. Kita ngisi webinar mesti tanyanya gitu kan anak-anak. Gitu. Terus apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya. Terutama kalian yang mahasiswa psikologi ya gitu ya, belum psikolog. Nah, memang pertama gini, orang-orang yang mengalami gangguan psikologis ya terutama bipolar ini kan ya dia perubahan moodnya itu terlalu cepat kayak gitu ya, kalau yang ekstrim yang dia sudah frekuensi durasinya itu terlalu cepat gitu. Nah, orang-orang yang seperti ini memang butuh kita dampingi gitu. Yang pertama sih kalau yang saya selalu tekankan ke mahasiswa dan ke ini ya tidak hanya mahasiswa sih, tapi orang-orang pada umumnya yang kalau saya ngisi webinar, kalian harus ada kesediaan untuk mendampingi. Siap nggak sih kalian itu mendampingi orang yang punya kecenderungan gangguan? Ini kenapa saya bilang kecenderungan gangguan? Karena belum tentu kan dia mengalami bipolar. Tapi kalau dia sudah terdiagnosis, ya berarti kalian harus siap nih untuk dari segi waktu, tenaga, untuk mendampingi dan mendengarkan orang yang mengalami gangguan bipolar ini. Gitu. Kenapa? Gitu. Karena kadang itu kita hanya sekedar kepo gitu loh, sekedar kepo, kamu bipolar ya kayak gitu. Terus kemudian ketika kita sibuk, kita menghilang gitu loh, hilang bagaikan ditelan bumi gitu ya, kayak ghosting ya, ghosting berarti ya Pak. Ghosting gitu loh, kayak orang ditagih utang kemudian menghilang kayak gitu. Nah, orang-orang itu kadang seperti itu kayak gitu loh, sorry ya aku lagi sibuk, padahal orang-orang yang mengalami masalah kayak gini ya itu butuh untuk didampingi gitu loh, butuh ada orang yang menemani gitu. Saya tuh terakhir ya waktu saya nangani orang yang punya kecenderungan bunuh diri ya kayak gitu. Dia itu sampai hampir tiap waktu tuh hubungi saya terus gitu loh. Jadi selalu WA gitu ya, kemudian nggak kenal waktu lah gitu loh, selalu WA kayak gitu loh. Kemudian kadang dia tiba-tiba datang untuk cerita kayak gitu. Nah, itu harus benar-benar siap
gitu loh. Karena kalau kita nggak siap, ya kita akan menjadi ini gitu loh. Hanya jatuhnya adalah kita ghosting gitu loh ke dia gitu. Nah, sekarang pertanyaannya yaitu, kalian siap nggak sih dari segi tenaga dan waktu meluangkan untuk membantu dia? Kayak gitu loh. Karena membantu ini bukan berarti kalian hanya sekali terus udah kayak gitu loh. Kalian harus mendampingi itu benar-benar mendampingi gitu. Itu yang pertama yang harus kalian refleksikan. Terus yang kedua ya, empati itu penting gitu ya. Jangan menganggap bahwa oh cuma kayak gitu ya, cuma kayak gitu. Oh cuma kamu ganggu, cuma kamu mengalami perubahan mood doang ya kayak. Nah perubahan mood doang cuma itu adalah kata-kata yang harus kita hindari ya, karena nggak ada yang namanya gangguan itu cuma atau hanya. Kalau kita mengeluarkan kata-kata yang terlarang seperti itu, mereka akan merasa dikecilkan gitu loh, merasa bahwa disepelekan masalah seperti itu. Itu yang sering kali terjadi. Allah cuma kayak gitu kok gitu. Dulu temanku, nah udah mulai comparing kan, udah mulai compare kayak gitu. Dulu aku juga pernah kok kayak gitu, tapi aku juga bisa. Nah itu kata-kata yang harus dihindari ya, ketika kita berinteraksi dengan orang yang punya masalah psikologis kayak gitu. Ya itu sih gitu ya, empati, kemudian hindari kata-kata yang seperti itu gitu ya, kesediaan dari diri kalian. Saya rasa itu poin yang penting sih, modal ketika kalian sebagai orang awam atau sebagai mahasiswa psikologi yang bisa kalian lakukan. Saya rasa itu nanti kalau kalian benar-benar sudah ya tadi ya, namanya manusia kan nggak bisa mendampingi sepenuhnya kayak gitu karena kalian bukan caregiver. Kalau kalian sudah sampai di titik di mana kalian itu nggak mampu, kalian bantulah dia untuk ke psikolog gitu loh. Kalau kalian punya rekomendasi ya, kalian bisa merekomendasikan itu ke psikolog kayak gitu loh, mendampingi dia untuk ke psikolog, nanti biar ditangani oleh psikolog untuk yang selanjutnya gitu ya. Saya rasa mungkin Bu Mary ada tambahan. Iya, jadi intinya yang disampaikan Pak Taufik adalah praktek dasar konseling kalian yang bisa dilakukan, atau ya yang ngambil mata kuliah pilihan psychological first aid itu juga bisa dipraktekkan gitu ya. Tetapi intinya adalah ketika kalian bertanya pada teman gitu ya, kamu kenapa? Apa yang kamu alami gitu ya? Itu mengandung konsekuensi adalah jangan ghosting gitu ya. Setelah tahu terus kemudian kalian ngilang gitu ya. Ih, ngeri gitu, ngeri. Ternyata dia ngalamin kayak gitu ngeri gitu ya. Nggak bisa gitu ya. Kalau anak psikologi itu bedanya anak psikologi yang tanya sama anak teknik yang tanya ya, atau anak non psikologi yang tanya gitu. Itu kalau anak psikologi yang tanya, konsekuensinya adalah kamu harus dampingin dia, minimal temenin dia untuk cari bantuan gitu. Apa namanya, tidak jarang gitu. Saya nggak mau ngomong sering gitu ya, tapi tidak jarang orang yang mengalami masalah seperti itu, serius seperti itu menghindar dari psikolog, menghindar dari psikiater gitu atau professional help gitu dengan berbagai macam alasan, yang nggak mau keluarga tahu, yang nggak punya uang gitu ya, dan etc. lah gitu ya. Nah maka hal minim yang bisa kalian lakukan adalah membangun kesadarannya dia betapa serius masalahnya dia ini, dan bahwa kamu hanya bisa menemani dia, bahwa bantuan yang bisa kamu tawarkan itu terbatas gitu ya. Nah, kenapa? Ini masalah yang serius, bipolar itu. Memang nggak sampai crazy, tapi kalau saya bercandaan sama Pak Taufik itu, crazy lebih baik gitu ya daripada bipolar gitu. Kenapa? Karena crazy mesisan gitu ya, sudah sampai gitu skizofrennya, udah nggak sadar apa-apa gitu ya. Kalau bipolar itu kamu masih yang ada connect sama dunia, tapi kamu nggak pengen connect kayak gitu ya. Tapi ya kayak gitu ya, pengen disconnect tapi nggak bisa disconnect gitu ya. Takut dosa, takut ini, takut itu gitu. Banyak hal yang ditakutkan dan penuh dengan ketakutan gitu ya. Ketakutan yang nggak berujung dan kamu nggak tahu harus kemana. Rasanya dunia itu gelap kayak gitu. Nah, jadi hal yang paling bisa ya begitu gitu ya, kamu mendampingi. Saya nggak pernah sih, beberapa kali malah. Iseng aja, saya kan suka tanya gitu, iseng ini yang bahaya gitu ya, iseng itu bahaya gitu ya. Apalagi kalau orang psikologi gitu. Tanya, iseng nanya, gimana kabarmu? Kenapa ya? Kok rasanya wajahmu tuh sendu gitu. Rasanya kok wajahnya itu hari ini kelabu gitu. Kayak banyak yang pengen diceritain tapi ditahan gitu. Ada apa? Enggak kok Bu, enggak apa-apa gitu ya. Sudah selesai kuliah, di DM dong gitu ya. Bu, terima kasih sudah bertanya.
karena memang saya sedang mengalami begini kayak gitu. Kok ibu bisa tahu gitu ya? Wah, susah kalau tanya gitu ya. Saya mau ngomong apa gitu. Kadang karena kita udah terlalu sering menghadapi orang dengan permasalahan yang macam-macam sehingga kayak kita tuh punya diferensiasi gitu loh. Saya sama Pak Taufik itu kayak sudah bisa membedakan gitu antara wajah bermasalah dengan wajah yang tidak bermasalah. Nah ini kalau kita disuruh mendeskripsikan, oh wajah yang bermasalah itu yang alisnya kayak gimana gitu, nggak bisa gitu ya, susah gitu ya. Karena itu kayak yang sudah kita, oh ya ini orangnya kayak gini gitu ya. Dan itu sama kayak kalau kamu tahu orang yang suka makan permen sama yang enggak, itu kan ya apa cara mendeskripsikannya? Apakah orang itu selalu bawa permen atau orang itu selalu bawa masalah kemana-mana? Ya kan nggak bisa toh, nggak bisa tahu gitu loh, nggak bisa dideskripsikan. Tapi kita cuma tahu aja gitu loh bahwa dia orang yang seperti itu gitu, orang yang bermasalah. Nah, cuman memang kalian harus pahami juga gitu bahwa prinsip menolong kita nggak boleh maksa juga gitu ya. Artinya kalau misalnya orang yang kita tolong itu kita udah tanyain, terus kita itu mau bertanggung jawab sama pertanyaan kita, terus kita maksa dia untuk cerita gitu, padahal dia nggak siap untuk cerita. Aduh, aku pokoknya temen nono aja lah. Nah itu bedanya basic counseling dengan psychological first aid gitu ya. Kalau basic counseling, kamu akan meminta orang untuk bercerita gitu. Tapi psychological first aid, dia tidak bercerita pun kamu ada being there for untuk mereka gitu ya. Kamu akan ada di sana untuk mereka, enggak peduli gitu ya, enggak peduli mereka itu mau bercerita atau mereka nggak mau cerita gitu ya. Yang penting mereka connect lagi dengan orang di sekitarnya, mereka merasa tidak sendirian gitu ya. Pertanyaan apa kabarmu hari ini itu adalah are you okay gitu. Itu bukan pertanyaan yang betul-betul are you okay gitu ya. Karena di dalam pertanyaan are you okay itu kita tahu dia tidak okay. Makanya kita bertanya are you okay gitu ya. Kalau kita tahu dia oke, kita nggak mungkin tanya are you okay gitu ya. WhatsApp paling kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya kita tahu seseorang yang kita hadapi itu kayak gelisah gitu, kita pasti tanya are you okay gitu ya. Karena kita menangkap signal yang dia kirimkan, SOS yang dia kirimkan lewat perilakunya dia. Tapi pilihannya dia untuk dia mau buka itu ke kita atau enggak gitu ya. Atau kita cukup ada untuk menemani dia mencari bantuan kayak begitu. Itu sih. Kathleen, titik kan? Iya Bu, ini masih baca. Tadi ada yang DM aku nih Bu, Pak. Bapak dan Ibu izin bertanya, jika bipolar switch moodnya cepat, apakah switch-nya seperti borderline disorder? Dan kira-kira apa yang membedakan borderline dan bipolar? Dilihat dari cukup sering misdiagnose dari profesional karena bipolar dan borderline itu cukup bikin bingung. Terima kasih. Beda ya, kalau misalnya borderline itu kan lebih ke arah kepribadian, dan kalau kalian lihat di DSM itu simptomnya juga berbeda ya, mirip-mirip sih, mirip-mirip gitu. Makanya kalau cuman menyampaikan simptom yang artinya gini ya, kadang itu kalau anak psikologi apalagi ya, itu kalau sudah self diagnostik gitu, itu kalau ke psikiater atau ke psikolog itu cuman kayak mengklarifikasi yang dia sudah diagnosa di kepalanya dia gitu. Nah, itu akhirnya terbatas yang dia sampaikan simptomnya. Nah, itu bisa mengarahnya kemana-mana gitu. Kayak misalnya kayak borderline personality itu kalau kalian searching itu borderline personality itu lebih kepada kondisinya itu sudah mulai kelihatan dari dia kecil, dan itu kaitannya sama self image. Gitu ya, besar kaitannya dengan self image, gambar dirinya dia kalau borderline. Makanya dia masuk di klasifikasi personality gitu ya, karena berkaitan dengan self image gitu ya. Kalau bipolar itu enggak gitu ya, dia sangat kental dengan situasi yang dia hadapi gitu ya. Makanya tadi saya mengatakan bahwa bipolar itu erat kaitannya dengan stres gitu loh, kondisi stressful gitu ya. Nah, itu yang membedakan gitu ya antara borderline dengan bipolar gitu kalau secara definitifnya. Tapi kalau secara perilaku memang tuh Betty gitu. Apakah ini muncul sejak Iya, agaknya Bu Mary terkendala sinyal, hilang. Oke, mungkin bisa tak lanjutkan aja ya dari Bu Mary. Iya Pak. Gitu. Nah, oke udah kembali lagi Bu Mary-nya. Oh ya udah, karena masih gelap Bu Mary-nya, jadi saya tambahkan ya. Jadi memang perbedaan antara BPD
dan bipolar itu beda sih ya, gitu. Walaupun ada irisannya ya, maksudnya ada irisannya itu ada di dalam borderline personality disorder itu ada ada suasana hatinya kayak gitu. Tapi bukan berarti bahwa orang yang kena bipolar itu pasti gitu. Tidak selalu seperti itu. Gitu. Karena kalau dalam DSM atau penentuan diagnosis itu antara gangguan klinis dengan gangguan kepribadian itu berbeda, gitu ya. Gangguan kepribadian yaitu yang mempengaruhi personality kalian. Gitu. Kayak kalian tuh misalnya impulsif, curiga sama orang, gitu ya. Kemudian itu takut ditinggalkan, itu adalah ciri-ciri orang borderline, kayak borderline personality disorder kayak gitu. Tapi kalau bipolar itu tidak seperti itu. Gitu. Yang berpengaruh adalah ekstrimnya perubahan dari kondisi depresi ke manik kayak gitu loh. Gitu. Tapi dia tidak yang curigaan sama orang, tidak yang sampai dia takut ditinggalkan, tidak yang sampai dia impulsif kayak gitu loh. Itu yang membedakan sih gitu. Jadi bedanya itu ya, kalau bipolar itu lebih ke gangguan klinis, kalau borderline personality disorder ke gangguan kepribadian gitu, yang mempengaruhi personality kita. Gitu. Iya, maaf ya, saya terlempar. Terima kasih ya Pak Taufik sudah membantu menjelaskan. Sama-sama. Bu Mary mungkin mau nambah atau udah cukup? Nambah opo? Ya, Kelempar lanjut yang tadi. Mungkin efek itu loh Bu, terlalu sering main yang tadi itu ya. Aduh, saya sudah turn off avatar loh, sudah bertobat malah kayak gitu. Ya itu gitu ya. Iya, Ya sudah itu tadi. Kalau personality dia dari kecil lah ya, itu udah kelihatan gitu. Kalau jadi pasti ada jejaknya dari kecil itu. Tapi kalau bipolar itu biasanya munculnya nggak di kecil gitu. Oke, semoga pertanyaannya tadi udah terjawab ya. Nah, paling yang tanya panitia kan? Bener banget. Wah, ibunya peka ya. Udah paham. Biasanya seperti itu. Iya. Nek kelas diem gitu kan asisten disuruh tanya. Oke, karena waktu question and answer-nya sudah selesai, mungkin aku mau bacain kesimpulan ya. Nah, jadi kesimpulan yang bisa diambil dari study case kali ini, bipolar itu mengalami masalah mood yang sangat ekstrim ganti-gantinya. Nah, kondisi ini bisa dipengaruhi oleh stressful yang berasal dari lingkungan maupun masa lalu. Lalu ada dua tipe bipolar. Yang tipe pertama itu kondisi manik, tipe kedua itu hipomanik, dan yang ketiga itu tidak tergolong tipe 1 atau tipe 2. Nah, ketika seseorang didiagnosa bipolar itu harus mengonsumsi obat dari psikiater sampai psikiaternya ngomong stop untuk mengonsumsi. Lalu mereka juga harus selalu konsultasi ya sama kayak terkait perkembangan atau kemunduran gitu. Aku juga mau nekanin nih di sini sama teman-teman. Kalau kita itu jangan sampai self-diagnose ya. Kan banyak tuh kayak sekarang sosial media yang udah kayak ngasih edukasi. Tapi jangan sampai kitanya sendiri self-diagnose. Harus ada asesmen dan intervensi dari psikolog atau psikiaternya. Nah, akhirnya selesai. Sebelum mengakhiri nih teman-teman, ayo kita foto-foto bareng, kita abadikan momen-momen, touch up dulu boleh, sisiran juga boleh, ditunggu kok, tapi jangan terlalu lama ya teman-teman. Yuk bisa on cam mulai dari sekarang. Oke, sambil nunggu semuanya on cam, mungkin aku bisa serahin ke panitia. Iya, ya makasih. Buat sesi fotonya saya pimpin. Mungkin buat teman-teman yang belum on cam bisa on cam terlebih dahulu. Yang mau touch up dulu, mau dandan rapiin dulu juga boleh ya. Oke.
karena di sini ada 2 slide. Jadi yang buat slide pertama bisa ditahan dulu ya senyumnya. Oke. Isi fotonya aku pimpin ya. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Aku kembalikan ke MC. Thank you. Oke, terima kasih Kak Sap. Nah, karena tadi kan kita awali tadi ke sini dengan doa, kita juga mau tutup dengan doa nih. Berdoa saya pimpin ya teman-teman, berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Nah, teman-teman, sebelum kalian semua leave nih, aku mau ngingetin buat jangan leave dari grup WA ya, karena link evaluasi bakalan dibagikan di sana. Terima kasih ya teman-teman udah datang di Study Case Bergroup Klinis 2022. Stay safe and stay healthy. Sampai jumpa lagi.